kepada panitia. Nah ini sampai dikumpulkan ini mestinya lebih dari 1000 sampel karena warga masyarakat lebih banyak. Nah sampel-sampel ini apakah dimakan oleh pengelola saja? Tidak, ini dibagikan kepada tamu undangan. Tamu undangan dari tingkat desa ini, dari kepala desa, perangkat, BPD-nya, RT RW-nya, semuanya mendapat jatah sampel paling sedikit 5 satu warga. Nah, ini dari tingkat desa, dari tingkat kecamatan termasuk dari Pak Camat dan pendampingnya, dari Pak Koramil pendampingnya, Pak Polsek dengan pendampingnya. Ini semua menerima ini nanti istilahnya 1000 sampel, menerima berkat lah istilahnya, selamatan. Kemudian dari kabupaten sama, datang 10 diberi 10 besek. Nah, rata-rata sampelnya ini kalau pejabat-pejabat mungkin diberi lebih dari 5, kalau warganya RT RW cukup 3 tuh, karena dibagikan semua warga. Jadi ini merupakan suatu adat yang dilaksanakan setahun sekali pada bulan Rewah ya ini. Tujuannya apa sih Pak? Gimana? Tujuannya apa? Tujuannya ini kan kalau orang Islam ini sedekah kubur ini kirim doa kepada warganya yang meninggal dengan bacaan surat ikhlas, dengan bacaan surat ikhlas, tahlil ya. Ini mendoakan keluarga warga masyarakat yang sudah dimakamkan, semoga dia itu mendapat maghfirah dari Allah yang Maha Kuasa. Artinya mendapat apa ini istilahnya swargane sing urip lah, uripnya tentrem di akhiratnya. Ini. Kalau yang dipilih kenapa kok sampel bukan yang lain? Gimana? Kalau yang dipilih sampel bukan yang lain, ada filosofi tertentu? Enggak, memang sampel ini adatnya orang kirim doa itu biasanya nyembelih pitik itu istilahnya apa ya, dengan acara rosulan itu dari ikan ayam diselametno tonggo teparo, tapi ini umumnya adalah warga masyarakat desa bersama-sama, jadi orang kalau dari keluarga ya ini. Pak, kalau sini nih makamnya siapa? Raden Ayu. Makamnya Den Ayu Denawangsih, Den Bagus Raden Trinangku. Sampai dikeramatkan gitu. Dikeramatkan di sini. Ini Den Ayu Denawangsih anak Sunan Muria. Den Bagus Raden Trinangku ini adalah keturunan Mataram. Karena dari Mataram ini kepingin berguru di rumahnya Sunan Muria. Akhirnya mereka itu di sana diterima ngaji bersama, tapi sebelumnya dia sudah punya ilmu yang luar biasa yang dari Den Bagusnya, sehingga ini dia diberi tugas pada waktu itu. Muria itu masih ramenya apa? Ada penjahat itu apa? Istilahnya orang yang jahat mengadakan gerombolan yang isinya adalah merusak kepada desa Colo. Ini gerombolan ini adalah orang dari Rastawu yang menamakan gerombolan ini dari kerap Macan Putih. Macan Putih, gerombolan Macan Putih. Ada kepercayaan apa Pak masyarakat menuju ke sini? Gimana? Ada kepercayaan apa berziarah? Dengan ini kepercayaan 1000 sampel ini, ya kepercayaannya dia berusaha mendoakan orang-orang tuanya yang sudah meninggal, ahli warisnya sudah meninggal. Ini dikabulkan doa bersama ini. Yang diharapkan adalah doa mudah-mudahan dari warga yang meninggal ini semoga diterima Allah yang Maha Kuasa, ditempatkan di surganya. Yang ditinggalkan supaya bisa selamat hidupnya, lancar-lancar hidup gawe, mudah, lancar rezekinya, tambah panjang umurnya, tambah sehatnya. Ini ya harapan dari warga masyarakat. Kalau konon ceritanya Raden Ayu sama Ki Bagus itu apa tidak direstui oleh Mbah Sunan Muria itu ceritanya gini, masalah orang direstui. Dia mestinya direstui karena caranya itu yang tidak sopan ya, caranya tidak sopan. Sebagai pemuda dan pemudi, ini mereka bersama-sama di hutan di sini nih. Mereka keduanya ini adalah saling berpacaran. Karena dari sampai ini Den Ayu ini sudah diincar oleh orang-orang lain, termasuk muridnya dari Kanjeng Sunan Muria, terutama Cibolek yang dari Bolu Manis atau dari mana itu.
Oke, oke. Kajen, Tayu kajen, Kajen. kajen. Namanya Cibule. Ini hanya nama samaran. Cibule itu orangnya cebol, terkurang baik, ya. Nah, itu angan-angannya kepengen Denayu. Dengan adanya Dan Bagus datang itu, Denayu ini tidak memperhatikan Cibule, tapi yang diperhatikan adalah Bagus Rinangku. Nah, akhirnya Dan Bagus Rinangku diberi pekerjaan oleh Kanjeng Sunan Mulya, disuruh jaga padi di wilayah sini, Masin. Ini Mulya sebelah selatan. Ini namanya Masin Semarang. Nah, dia disuruh apa itu? Kemudian ini yang putrinya Denayu sering datang ngirim Piting Trisno. Piting Trisno itu lama-lama kan jadi tertarik ya Mbak Lanang itu. Akhirnya itu dia itu diwadulkan karo Cibule kepada ayahnya Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan anak panjenengan itu yang namanya Denayu ora sopan di hutan di Tegal itu dia sawah, dia pacaran dengan Bagus Rinangku. Apa tenan? Betul, kalau enggak bisa dibuktikan. Akhirnya dibuktikan Kanjeng Sunan Mulya, dibuktikan kenyataannya. Dia itu masih masih pacaran. Akhirnya diwadukan ora apa-apa pacaran di rumah diberi aran oleh bapaknya Denayu. Nduk, kowe iki anak saya. Satu-satunya ini jadi pandangan orang di sekitar. Kalau kamu itu bertindak kurang sopan, ini saya yang istilahnya malu. Akhirnya pada waktu itu sudah wis gugu, akhirnya tapi masih tetap suka. Apa itu Denayu suka. Akhirnya Cibule datang lagi untuk menengok, pacaran lagi. Diwadulkan, dilaporkan lagi sama Kanjeng Sunan Mulya. Kanjeng Sunan parinya malah dirusak dipangan burung. Dipangan burung itu sehingga diwadulkan, parinya kan jebrak dimakan itu habis. Masyarakat ya istilahnya kosong. Akhirnya dilaporkan. Baru dilaporkan, kenyataannya Kanjeng Sunan Mulya itu datang. Kanjeng Sunan Mulya datang ditinjau kenyataannya parinya tidak rusak, parinya masih utuh. Nah, setelah parinya itu masih utuh, kemudian Kanjeng Sunan Mulya berpikir, nek ngono iki sing bener iki apa? Cibule apa sing bener iki apa? Ini singkat cerita Pak. Setelah itu disingkat saja. Singkat cerita. Akhirnya itu istilahnya Cibule itu bang, aduh kenyataannya itu bang. Dan benih diselidiki, bener cahiki banyak ilmu atau enggak. Pada waktu malam di pondok Mulya tidur waktu malam dikelilingi oleh Kanjeng Sunan Mulya. Kanjeng Sunan Mulya datang karena lampunya itu dimatiin. Nah, kok ada sinar dari orang yang tidur itu, ada aura yang kelihatan. Akhirnya didekati, kemudian sarungnya itu dibudal. Nah, pada waktu subuhan datang, kemudian mereka mimpin subuhan dengan dakwah. Sesudah dakwah mereka bicara, siapa yang malam ini sarungnya dibudeli? Nah, dari murid yang lain. Dan bagus ini Pak Dan Bagus ini akhirnya dilaporkan Dan Bagus. Nek ngono ini kesimpulannya Kanjeng Sunan, nek ngono yang punya aura ini memang Dan Bagus ini orang yang punya ilmu yang luar biasa. Akhirnya itu dia pacaran, dia datang diwadulkan lagi, didatangi lagi oleh bapaknya. Denayu sini, kowe wong wedok harus pulang. Nah, terus karena anaknya wedok ini sudah seneng karo Dan Bagus, saya tidak mau pulang kalau tidak bersama dengan Raden Bagus Rinangku. Nah, kalau tidak mau pulang nanti saya jeparing. Karena jeparing ini akhirnya ada setan enggak. Anaknya jeparing enggak, yang ada di sebelahnya siapa nanti saya bakal nyenggol gitu. Nah, akhirnya saya lepas. Akhirnya tahu Dan Bagus tahu nek iki
Dan Ayu apa kena jeparing akhirnya diadang-adang. Diadangi akhirnya meninggal dimakamkan di sini. Nah, di sini banyak para yai ini yang datang ke Keramat Majin ini. Loh, sudah sore, sudah wayah subuh kok ndak pulang-pulang. Semua disedani. Nek ngono kowe iki kaya kayu jati. Nah, ini jati ini adalah sabdo dari orang-orang yang takziah. Oh, enggak mau pulang. Yang kelihatan itu di sana itu Kiai Masjidi. Kiai Masjidi yang ada di sana. Ada cukupnya itu Kiai Masjidi. Ini habis riwayatnya. Dan nyanyi bagus. Lagi pacaran ya. Mulane tok kene iki gune cah nom-nom do pacaran. Ten mriki yo. Kalau ayo ada orang pacaran ke sini berarti itu ya Pak. Memang yang karepe iki dijaluk pacaran juga oleh gitu. Tapi sini bisa. Ora ono. Kalau ambil kajian Ya, Terus lek